maka mereka itu akan menghancurkan Masjidil Aqsa yang mereka memiliki sebuah keyakinan di mana di bawah Masjidil Aqsa itu terdapat napak tilasnya seorang raja dan nabi yang bernama Nabiullah Sulaiman. Kula suwun sedaya pinarak nggih ngaos rumiyin sareng-sareng mirengaken mauidhah saking beliau Khadimul Majlis dumateng Agus Miftah Farid wekdalan panjenengan kula sumanggaken. Alhamdulillah sorban niki wau asal 14 juta. Matur nuwun insyaallah sedekah jenengan sedaya niki langsung disalurkan teng Palestina. Insyaallah mugi-mugi dados amal saya kula kaliyan sedaya dumateng Gus Farid kula sumanggaken. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب كل رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Janabal mufakhimin wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita beliau Al-Mukarram Kiai Sunandi Zubaidi, beliau Al-Mukarram Kiai Imam Muhtadi, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Juga jajaran pemerintahan baik desa ataupun Muspika Kecamatan Singojuruh, TNI, Polri, dan seluruh yang hadir, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau, dan juga Bapak Ketua MWC Kecamatan Singojuruh beserta jajaran dan staf-stafnya. Hadirin hadirat, ada satu terkhusus tamu istimewa Cak Kuntet. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Dan semua hadirin hadirat jamaah Majlis Mahabbatun Nabi, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan bersama dengan membaca alhamdulillahirabbil, di mana malam hari ini kita semua berkumpul dalam majlis yang insya Allah membawa manfaat dan berkah, majlis yang mulia, majlis yang semoga menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Amin. Majlis yang insya Allah dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga perkumpulan kita pada malam hari ini panjenengan sedaya ingkang rawuh saking pundi kemawon, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menyehatkan panjenengan sedaya, keluargane berkah, rizkine kathah,
pendamelane barokah, putra putrine soleh lan solehah, kita sedaya wafat kanthi husnul. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, sepindah kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tingali teng pamflet niku koyoke ingkang paring mau izah niku Yai Sunandi. Ngoten nggih? Nggih. Kula pun nggih rodok-rodok kaget niki wau. Rodok-rodok kaget, tapi diutus kali ketua niki wau. Katanya Yai Sunandi Qasidah, juga beliau katanya kurang pati enak badan. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat terus, istiqomah anggenipun nuntun kula panjenengan sedaya kangge saged ngaos istiqomah anggenipun supaya kula panjenengan saged dados tiang-tiang ingkang sae fid-dini wad dunya wal akhirah. Malih nyuwun agungipun pangapunten, nek cara kon mau izah niku koyoke masih terlalu kirang pantes kula niku. Al-wa'idh niku man wafaqa qauluhu wa fi'luh. Yang ingkang paring mau izah utawa nasihat niku identiknya orang yang bisa mencocokkan ucapan dan perilakunya. Malih sepindah kula nggih ngapunten tasik terlalu muda kon paring mau izah niku. Nggih, tasik 17 tahun kula niki ketingali. Wassalamualaikum Muhammad. Napa? Nggih, kathah para alim, para ulama ingkang pantes kangge paring mauizah. Tapi kangge hormat dumateng beliau-beliau nggih sepindah kula nyuwun agungipun pangapunten mbok menawa suul adab boten sopan atawi enten hal-hal ingkang mangkin dalam aturaken enten kelepatane kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah. Para hadirin hadirat jamaah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalu menika kula panjenengan kempal mau sholawat dan doa bersama untuk solidaritas kemanusiaan Palestina. Mugi-mugi barokah sholawat saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina yang disebutkan dalam Al-Qur'an Ardul Muqaddasah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara yang damai, yang penduduknya diberkahi oleh Allah, negaranya diberkahi oleh Allah sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Ardul Muqaddasah atau negara Palestina. Niki dawa ceritane. Ceritane dawa. Sampeyan ngertos Palestina ta? Hah? Teng pundi? Andong niku andong ngaler niku ngilen tutuk sampeyan ning Palestina. Ya Allah, andong gitu. Para hadirin hadirat ingkang minulya, memang negara Palestina atau yang dikenal dengan Ardul Muqaddasah ini menjadi sebuah negara yang menjadi tempat daripada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki pertanyaane, kenapa kula panjenengan niki kon ndongaken dulur-dulur Islam ingkang wonten teng Palestina? Dari beberapa keterangan kitab yang saya baca, bisa kita simpulkan ada beberapa alasan kenapa kita harus mendoakan tanah Palestina. Pertama, tidak lain, tanah Palestina itu adalah tempat di mana kiblat pertama orang-orang mukmin. Jadi lek cara ngomongaken Masjidil Aqsa
Masjidil Aqsa niki menjadi kiblat pertama di kalangan umat muslim seluruh dunia sebelum dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil. Lah, lek cara kula panjenengan boten purun dongakaken dan apabila kemudian yang namanya Baitul Maqdis ini tadi sudah direbut oleh golongan kelompok-kelompok Zionis, maka secara otomatis Masjidil Aqsa itu akan dihancurkan. Niku secara otomatis. Loh, apa sebab yang mendasari itu semua? Dalam keyakinan orang-orang Yahudi disebutkan dalam kitab Talut itu, mereka itu dijanjikan di dalam Alkitab yang apabila Masjidil Aqsa itu sudah mereka kuasai, maka mereka itu akan menghancurkan Masjidil Aqsa yang mereka memiliki sebuah keyakinan di mana di bawah Masjidil Aqsa itu terdapat napak tilasnya seorang raja dan nabi yang bernama Nabiullah Sulaiman. Jadi lek cara ngomongaken perjalanan kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi niki dawa. Teng Al-Qur'an niku mulai surat Al-Baqarah sampai ayat-ayat saterusnya berapa kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan sosok kaum Bani Israel. Jadi hati-hati lek cara sampai kemudian Masjidil Aqsa itu sudah dikuasai oleh orang-orang Zionis Israel, yang kemudian Masjidil Aqsa itu sudah dirubuhkan. Di dalam ajaran kitab Talut itu disebutkan seorang manusia yang dijanjikan yang bernama Isa Al-Masih, yang disebutkan yang tidak lain adalah Al-Masihid Dajjal, itu akan diturunkan. Atas itu akan muncul sosok Al-Masihid Dajjal. Yang mereka memiliki keyakinan Al-Masihid Dajjal itu adalah Nabi Isa. Adalah Nabi Isa. Makanya saking mriku pantes kula panjenengan sebagai orang muslim, jangan kemudian kita melupakan bahwasanya kita sebagai orang muslim pernah sholat menghadap di Masjidil Aqsa. Lek cara kula kali sampean lali akan semuanya itu berarti kita termasuk orang-orang yang seperti halnya kacang lupa dengan itu yang mendasari itu semua. Dan alasan yang paling real. Kemudian alasan kedua dalam sejarah diceritakan seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi. Kita ini sudah memiliki ikatan persaudaraan yang kuat sebelum Indonesia ini merdeka. Bahkan secara de facto, ngerti de facto sampean? Nopo? De facto niku Lombok, tomat, ono terasine diulek dari siji. Nah, secara de facto Palestina itu adalah negara pertama yang berani dengan lantang lewat seorang mufti Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Yang lewat radio Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui akan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana saat itu dari berbagai macam-macam pimpinan orang-orang Timur Tengah, berbagai macam-macam pimpinan negara-negara bangsa Arab, mereka tidak ada yang berani. Maka muncullah sosok Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dengan lantang. Beliau memberikan ucapan selamat kepada Indonesia atas kemerdekaan yang diraih. Nah, kalau kita melihat sejarah seperti ini, maka kita ini memiliki hutang budi kepada Palestina. Mosok kula panjenengan mek terima ndongakaken, mek terima nyuwun dateng Allah, muga-muga walaupun dalam sebuah hadis diceritakan di saat orang-orang Palestina atau Ardul Muqaddasah itu memperoleh kemenangan, maka kiamat dekat.
hati-hati. Yang durung Rabio. Lek coro sampai Palestina menang, kiamat parah. Kang jomblo-jomblo nikah. Ngoten nggih? Arek anter. Nah, saking mriki kula panjenengan saged paham bahwa kita ini memiliki sebuah ikatan yang sangat-sangat erat kaitannya dengan tanah Palestina. Dan lebih dari itu kita punya sebuah balasan yang semestinya harus bisa kita buktikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita pernah memperoleh kado istimewa yang mereka mau dengan gagah berani lewat seorang mufti daripada Palestina yang kemudian di situ Indonesia sampai diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Dari tanah Palestina itulah melalui Syekh Muhammad Amin Al-Husaini para pemimpin-pemimpin bangsa Arab kemudian juga ikut memproklamirkan serta mengucapkan selamat atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kulo panjenengan iki duwe utang budi ning Palestina. Mboten budine kae. Hutang budi. Maka pantas kulo panjenengan sebagai orang-orang Indonesia mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat dari berbagai macam-macam polemik yang terjadi di tanah Palestina, kulo yakin andai itu terjadi di negara kita tercinta Republik Indo, lebih perasaan ini sampean. Kulo wau ku kepengin ngerti napa tayangan itu napa? Slide no? Hah? Ngawur lah. No, video, wah, wis pokoknya niku lah. Slide. Ini kok kalau kita melihat apalagi di media-media sosial, ya Allah, nyuwun sewu. Yugo alit, diantem bom, dibedili, Masya Allah. Tega sampean. Kita sesama muslim, itu saudara-saudara kita sesama muslim. Yang kita juga dikatakan memiliki sebuah hutang kepada mereka. Maka Masya Allah ngenes. Walaupun mau sampun dinyanyikan atuna. Paham sampean artine niku? Wis pokoke atuna. Nek cara jare Kyai Hadi niku asline niku atuna tufuli. Jadi judule lagu niku kembalikan atau berilah kebahagiaan masa kecilku. Itu biasanya dinyanyikan tentang lari-lari alit, lari-lari Palestina, ngoten niku atuna tufuli. Kembalikanlah kebahagiaan masa kecilku. Masya Allah. Mereka saudara-saudara kita banyak yang mati syahid. Lelek corong ngomong akan konflik yang terjadi di Palestina. Masya Allah, luar biasa. Ini terjadi bukan di tahun 2023 saja. Bahkan sebelum Masehi. Ning zamane Nabi Musa alaihi salam niku sudah terjadi konflik perebutan tanah Palestina. Jelasaken apa mboten niki? Dek dawa niki. Hah? Kon, saya jelaskan sesingkat-singkatnya dengan tempo yang minim. Ngeten. Niki asal muasale istilah Bani Israel atau Yahudi. Disebutkan dalam salah satu kitab tarikh Madinatul Dimashq ataupun beberapa kitab-kitab yang lain. Secara kesimpulan ngeten. Nabi Ibrahim alaihi salam, langsung mohon pun ojo Nabi Adam keduren. Nabi Ibrahim alaihi salam ini memiliki dua istri.
satu bernama Dewi Sarah, yang kedua bernama Dewi Hajar. Intinya ngeten, dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Dewi Sarah muncullah sosok putra yang bernama Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini muncullah sosok putra yang bernama Nabi Yakub. Pun mandek ini sulung Ibrahim, Ishak, Yakub. Dari jalur Nabi Ibrahim dengan Dewi Hajar ini memiliki seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam. Kita kembali dari jalur Nabi Ibrahim ke Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub niki nama lainnya Nabi Yakub itu adalah Israil. Napa? Israil. Isra niku artinya hamba, il itu Tuhan. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan. Atau bahasa Arabnya Abdullah kaulone Gusti Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan arti Isra itu adalah orang yang berjalan di waktu malam, alias beliau ini adalah seorang pengembara yang terus dalam hidupnya ini dilakukan untuk ibadah. Dalam perjalanannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan il itu adalah Tuhan. Jadi orang yang selalu berjalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Yakub itu memiliki beberapa putra. Memiliki beberapa putra. Yang salah satunya ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, dan juga ada yang bernama Yahuda. Lah, jadi anak keturunan Nabi Yakub 12 bersaudara daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, anak turune disebut Bani Israel. Dan Bani Israel ini termasuk bangsa atau kaum yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 40, ya Bani Israil al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi lek cara ngomongaken anak keturunane Nabi Yakub atau Bani Israel, ini merupakan anak keturunan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari jalur Nabi Yakub, nah niki ada saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang kemudian ada yang bernama Yahuda. Dari anak keturunan Yahuda inilah kemudian muncul daripada sebuah nama komunitas dan juga dijadikan nama sebuah agama yang bernama Yahudi. Bernama Yahudi. Nah, saking meriki ada beberapa saudara daripada Nabi Yusuf yang lain yang kemudian memunculkan putra sampai patah pun. Patah. Diceritakan sungi mboten katek niki. Nggih. Mangkin mohon insyaallah teng Kyai Sunandi dilanjutaken. Buka kapan pun. Pun saking mriku kalau kita melihat dalam berbagai macam-macam literatur, apalagi di dalam tafsir Jalalain disebutkan bagaimana perjalanan sosok Bani Israel. Anane Bani Israel niki wau diparingi Gusti Allah keistimewaan yang oleh Allah diberikan seorang nabi yang rata-rata muncul daripada anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Tapi mereka iki duweni sifat yang kebiasaannya itu siji wang pot ndase atos. Bahasa nune keras kepa. Jadi wong Bani Israel niki ndase atos-atos. Sampeyan buka teng surat Al-Baqarah niku.
ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel, Masya Allah, kurang nopo Nabi Musa ini. Tegese Nabi Musa, tapi namine Bani Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwab. Puncaknya ketika Bani Israel niki wangkot diaraken kali Nabi Musa, dihukum kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Musa, cara taubat mereka harus dengan bunuh diri. Jadi berbagai macam-macam fenomena yang terjadi di zaman Bani Israel ini kuatah. Pernah di zaman Bani Israel ketika mereka melanggar sebuah perjanjian yang kemudian wajah mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor bojok. Irodatan khosyain. Jadi bojok sama. Makanya kulo kali sampean untung dadi umat Kanjeng Nabi. Yang ditakdiraken dadi umat Nabi Musa alaihi salam. Nek cara sampai kulo kali sampean podo syariate kaya ning zamane Nabi Musa napa malih cara taubatnya ketika kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai kon bunuh diri? Kula yakin sak katahe tiyang wonten teng mriki niki mboten enten kang purun. Kena mboten? Purun sampean. Kok haning duri tingkat kok. Muduno melenjungo. Untung kula kali sampean ditakdiraken kali Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kula panjenengan niki kudu semangat. Kudu semangat. Ule nopo? Ya uliye sholawat, ya uliye ngikuti syariate Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya syariate Kanjeng Nabi Muhammad niki Masya Allah sangat-sangat mudah. Sangat-sangat ringan dibandingkan syariat-syariat para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning zamane Nabi Isa kaum Bani Israel itu pun juga pernah ketika mereka melanggar sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi Isa, wajah mereka dirubah menjadi seekor khonazir. Napa khonazir niku? Wis pokoke bahasa Jermane niku teleng. No? Nah sampai seperti itu. Wajah mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor babi hutan. Ibarate pulau panjenengan ngelakoni dosa, andai kata seketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan atas perbuatan dosa yang kita lakukan, setelah kita melakukan perbuatan dosa, moro-moro wajahnya berubah jadi ke purun. Kulo kali sampean. Untung kulo panjenengan ditakdirakan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saking mriku ngeten Nabi Ishak memiliki beberapa putra yang kemudian muncul daripada bangsa yang bernama bangsa Israel setelah Nabi Yusuf niki wau. Kan cerita panjangnya Nabi Yusuf niki diceburaken ning sumur. Ditemukanlah oleh salah satu saudagar yang kemudian diperjualbelikan di pasaran budak, dijadikan budak di tanah Mesir. Singkat cerita Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang wazir bendahara negara Mesir saat itu, yang kemudian Nabi Yusuf memanggil atau memboyong saudara-saudaranya yang ada di Al-Ardul Muqaddasah untuk dipindahkan di negara Mesir. Nah, saking meriku setelah dari anak keturunan atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam yang memunculkan bangsa Yahudi dan juga nama-nama keturunan kabilah-kabilah yang lain, suku-suku yang lain, singkat cerita, Bani Israel hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi seorang rasul untuk kalangan Bani Israel, kemudian mendakwahkan syariat Allah kepada seorang raja yang bernama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun atau disebutkan oleh para ulama Raja Ramses kedua. Raja Ramses kedua. Nah, dari situ ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh bala tentara Raja Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Bani Israel lari sampai kemudian masuk ke tanah Palestina. Nah, dari ketika Nabi Musa dan para orang-orang Bani Israel ini mau masuk ke tanah Palestina, ternyata Palestina itu sudah diduduki oleh satu kabilah daripada anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh niku nggadahi sekawan putra, enten Kan'an, enten Syam, enten Yafis, enten Ham. Lah, dari Sam memiliki seorang putra untuk memberikan penghormatan kepada kakaknya yang bernama Kan'an yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki seorang anak yang bernama Kan'an juga. Lah, anak keturunan daripada Sam yang namanya Kan'an inilah kemudian menjadi sebuah komunitas yang saat itu berdomisili di tanah Palestina. Lah wong-wong Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun saat itu mau masuk ke tanah Palestina wedi. Mergone nopo? Magih ono keturunane Nabi Nuh yang secara postur fisiknya ini gede-gede. Gede-gede. Wong ini wis mungkin ya kalau kita membayangkan Nabi Adam mawon 60 hasta atau kira-kira 30 meter lah. 30 meter. Ini pirang meter nih. Sampai kecaruk tiang dhuwure 30 meter ngoten kepundi. Genderuwo. Ojo dibayangaken tawi. Pun dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa agar masuk ke tanah Palestina atau yang disebut Ardul Muqaddasah. Dari situ kemudian orang-orang Bani Israel takut. Justru orang-orang Bani Israel niki wau tidak ada rasa pedulinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Ngongkon Nabi Musa kali Nabi Harun mlaku dewek kanggo merangi kaum yang namanya kaum Kan'an. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, ninggal. Akhirnya diteruskan para nabi dan para rasul yang lainnya. Sampai kemudian mudun ning zamane puncaknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun juga menjadi seorang raja yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud punya putra yang bernama Nabiullah Sulaiman. Disinilah puncak daripada kejayaan orang-orang Bani Israel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh seorang nabi pun juga dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nabi Sulaiman. Yang kita sudah tahu bagaimana perjalanan sosok nabi yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Puncaknya kemudian setelah mereka berdomisili di tanah Palestina, akhirnya di situ tetap awalnya masuk konflik perang dan perang sampai sak perene niki kurang lebih 5.000 tahun sebelum Masehi Ardul Muqaddasah ini sudah menjadi tanah konflik. Tapi terlepas daripada itu semua, bagaimana kemudian kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan di bumi Indonesia ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, kedamaian. Maka ayo kita jaga bersama. Jangan ada pertikaian, jangan ada benturan, jangan ada saling memaki,
jangan ada saling menghina, jangan ada saling menghujat. Apalah arti itu semua? Pulau panjenengan syukur urip teng Indonesia niki. Tasik kata para ulama, para habaib, para kiai ingkang estu-estu. Insyaallah pulau panjenengan termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan dalam golongan beliau-beliau. Amin amin ya rabbal. Mugi-mugi barokah solawat tanah Palestina dijadikan tanah yang damai, yang oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, yang mati dalam keadaan syahid semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya, yang semoga kita semua juga memperoleh wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'id din wansur rahmataka ala ibadikal mu'minin ajma'in waqfi syarrul mu'tadin wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Lebanon wa fi Afghanistan wa sairi biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi durina, Allahumma aminna fi biladina, Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.